Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asul Januar, mahasiswa PG dalam jabatan Kampus Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektronika. Nomor mahasiswa 229010495056. Pada hari ini saya melaksanakan praktek mengajar di Bengkel Elektronika SMKN 1 Direjo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya mengajar tentang pelajaran pengendali sistem robotika, utamanya materi mengenai rangkaian elektropneumatik. Yang tujuan pembelajaran, siswa mampu mengevaluasi, merangkai dalam bentuk hal simulasi, dan juga menguji cepat serta memodifikasi suatu rangkaian elektropneumatik. Mohon bimbingannya dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak. Siang. Baik, baik anak, bertemu saya kembali ya, Pak Asrul. Hari ini kita pelajaran pengendali sistem robotika. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mohon dipimpin berdoa, Goleo. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baik anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di sini ya. Kita belajar tentang sistem robotika. Nah, di siang ini saya coba cek kajian dulu ya. Ini daftar rekap kajian siswa ya. Masuk, oh ada yang masuk satu orang ya, Eba ya. Ini SBN izin ya, keterangannya ya. Di kelas ada panggilan di sana ya. Oke, nah apa? Baik anak, di siang ini kita akan belajar lanjutan di pertemuan sebelumnya ya, terkait pengendali sistem robotika, yakni tentang materi elektropneumatik ya, terutama dengan sensor ya. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan apa ya? Kita mendahulukan tentang ini. Tujuan pembelajarannya apa sih? Kita akan mencapai di mana anak memahami dan mampu mengevaluasi suatu rangkaian elektropneumatik. Jadi tidak hanya memahami seperti apa komponennya, juga memahami evaluasinya. Kalau ini seperti ini atau diubah, dimodifikasi seperti apa jadinya gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi suatu rangkaian elektropneumatika. Ya, dia ada dua tujuan. Pertama, mempelajari komponennya secara benar. Kedua, juga terkait dengan mempraktek simulasi nanti di komputer, dan juga sedikit demo di rangkaian di sini ya nanti. Seperti apa sih rangkaiannya yang elektropneumatik itu? Kayak gitu. Oke. Nah, sebelum saya mulai, kita sedikit motivasi ya. Ini ada kisah namanya Mas Arfian Fuadi, ya lulusan SMK juga beliau. Bahkan beliau juga nggak kuliah, murni lulusan SMK murni ya. Ini juga beliau punya perusahaan teknologi kelas dunia di Salatiga, Jawa Tengah. Ya. Beliau itu sampai juga pernah masuk di KND, toko nasional juga ya. Masih muda, merintis usaha bersama adiknya. Yang terbaru juga beliau bikin perusahaan pembuat mesin CNC Super Mill. Itu CNC yang sampai bisa beberapa sumbu akses ya, yang bisa bikin seperti katanya mesin bubut lah gitu. Sangat keren sekali. Bahkan juga pernah beliau juara dunia lomba inovasi rancang roket di Amerika Serikat. Beliau juaranya. Luar biasa ini. Ya masih muda, pembelajar sejati, ya seperti kalian lulus SMK langsung fokus menekuni usahanya. Beliau lulusan teknik mesin beliau ini. Ya sampai ahli seperti itu. Bahkan itu gak ada dengan Pak siapa tahu Pak Muldoko ya. Staf presidenan ya, gitu. Beliau sangat keren. Namanya Mas Arfian Fuadi. Artinya apa? Bagi nanti Pak saya nggak kuliah, bisa nggak Pak saya bisa menggali ilmu? Bisa. Sekarang eranya online, kalian bisa belajar dimanapun, entah lewat internet, baca-baca buku atau kenal tetangganya. Silakan belajar sebanyak mungkin. Nggak menutup kemungkinan saya rasa kalian juga bisa tetap berhasil. Contohnya adalah beliau, saksi benar-benar ada contohnya ya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kita motivasi hari ini kita belajar juga bisa menyentuh dari beliau buat suatu alat yang berguna buat masyarakat gitu. Ya. Namanya Mas Arfian Fuadi. Artinya apa? Bagi nanti Pak saya nggak kuliah, bisa nggak Pak saya bisa menggali ilmu? Bisa. Sekarang eranya online, kalian bisa belajar dimanapun, entah lewat internet, baca-baca buku atau kenal tetangganya. Silakan belajar sebanyak mungkin. Nggak menutup kemungkinan saya rasa kalian juga bisa tetap berhasil. Contohnya adalah beliau, saksi benar-benar ada contohnya ya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kita motivasi hari ini kita belajar juga bisa menyentuh dari beliau buat suatu alat yang berguna buat masyarakat gitu loh. Ya. Gitu. Oke. Ini gambaran umum mind map ya. Ini kalau kalian scan nanti bisa keluar gambar videonya gitu. Bisa kalian cek nanti juga di modul ajar ya yang saya kirim di grup WA ya. Ini kita nanti beberapa sesi di sini. Kita ada beberapa bagian ya. Itu ada aplikasinya, ada komponen, ada sensor apa yang kita pakai. Aplikasi kita untuk mesin pneumatik itu banyak digunakan di mesin-mesin stamping ya, di mesin industri. Yang pernah lihat mesin tambal ban menggunakan mesin pneumatik juga ada. Jadi nempel ban itu ada yang menggunakan press manual diputar-putar gini kan. Ada yang pakai elektrik, dia diperas gini.
kasih pemanas, dia bisa otomatis sudah ngepres sekaligus memanaskan gitu loh. Itu dijual online juga ada. Kalau kalian mau menekuni itu, bisa buat mesin seperti itu kalian jual. Bisa itu. Mahal harganya juga, sekitar mungkin 3 jutaan mungkin. Padahal kalau kita buat sendiri paling nggak sampai 2 juta, 1 juta mungkin udah bisa di. Murah kok Bang. Tinggal pinter-pinter mekanik aja lah. Apa aja di fungsi lain? Stempel, biasanya nyetem. Yang pernah lihat bikin embosnya ikat pinggang atau sepatu atau tas ya, ada embos yang kayak kulit mendelep itu loh. Itu namanya sistem embos. Jadi mainnya ya pneumatik juga gitu. Dia dikasih pemanas atau mesin yang ada kayak logo gitu loh. Nanti udah di CNC kan lah, di motifnya apa, ditekan pemanas gitu dia bentuk pola di situ. Nah, itu juga fungsi yang stamping atau press ya. Fungsi lain juga banyak buat pengepresan bikin industri kue ya, begini ya Rohit ya. Rohit pernah ketemu pneumatik juga dok di Garuda Food ya? Di Garuda apa Rohit di situ? Di mesin packaging. Mesin packaging ya. Nah itu. Contohnya gitu nah. Jadi mesin itu banyak menggunakan sistem pneumatik seperti ini. Kenapa? Karena kelebihnya dia kan apa kira-kira? Berbasis udara. Artinya dia bersih, medianya nggak kotor. Itu kelebihan salah satunya ya. Jadi Rohit pernah ketemu di pabrik ya? Ada lagi yang lain pernah ketemu di itu di pabrik waktu makan? Di mana, Haris? Di Siwi, Pak. Di Siwi. Di apa di sana? Buat nempel kayu. Jadi buat untuk suatu mebel gitu. Oh, buat ngepres kayu ya? Ngepres. Untuk kayu. Nempelkan kayu ya, merekatkan ya. Iya, karena dia kan tekannya kuat anak. Digandungkan menggunakan motor, stamping ini cepat juga dia. Dia pneumatiknya sangat cepat, gerakannya cepat dan kuat. Untuk yang lain-lain, komponennya apa? Ada 2 jenis, ada 2 penyusun ya. Secara umum ada bagian elektro sama pneumatik. Kalau elektro bagian untuk mengatur pengendalinya, pneumatik ini yang dikendalikan atau aktuatornya menggunakan pneumatik. Lalu sensor ada limit switch dan proximity yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Ada limit switch itu kayak saklar gitu. Yang pernah lihat ini kan saklar gini ya. Ya kurang lebih sama, tapi ini kan saklarnya itu ya, yang tendennya apa yang kunci ya. Kalau bisa itu dia lepas, tekan lepas tuh, kayak push button. Ditekan, tinggal kalian nyambungnya dia NO atau NC. Kalau NO ya awalnya putus ditekan jadi nyambung, kalau NC ditekannya nyambung ditekan jadi putus kayak gitu. Nah, lalu juga ada ini proximity itu kayak sensor yang pernah lihat, yang robot kalian juga proximity anak, yang kayak sensor benda itu loh, yang kemarin bikin mainan apa kemarin, lampu line follower itu sensor cahaya masih analog juga bisa analog ya, bisa digital ya. Iya robot sumo ya, ya kayak gitu ya. Banyak sih kayak pernah, tapi kalau yang di mall-mall itu infrared, dia infrared, namanya PIR, itu ya mirip proximity juga. Ada orang mendekat dia kemudian ngirim sinyal membukakan pintu. Nah kalau di kita nanti kita sensor proximity tipenya metal, jadi kalau ada benda logam yang jaraknya terdeteksi itu dia akan ngirim sinyal gitu loh. Entah sinyal high atau low gitu, keluarnya gitu. Kalau yang saya tahu di bengkel kita punya kebanyakan tipenya tipe aktif high. Jadi kita ada sinyal, ada logam, dia akan ngirim tegangan 24 volt atau high, sinyalnya logic 1. Gitu. Nah, untuk peralatan ada trainer pneumatik yang seperti ini, ya ini trainernya kita gunakan juga. Tapi untuk pertemuan di hari ini kalian belajarnya lebih ke rangkaian simulator ya. Karena waktunya agak panjang untuk waktu seperti ini, kita butuh cuma agak panjang. Di hari ini kita belajar dulu di simulasinya dulu, biar nanti nggak ada kesalahan waktu dipraktek menggunakan hardware. Karena ada resiko juga, bisa resiko jepit dan lain-lain gitu. Terus ada beberapa seperti komputer, ada simulasi fluid sim ya. Itu kita butuh memang perangkat komputer, mouse, keyboard dan CPU gitu. Oke. Nah, ini contoh tadi ya, saya ceritakan, ini adalah mesin press buat kemasan ya. Misalnya kemasan entah itu kemasan makanan atau minuman gitu ya. Ini contohnya kayak gini. Ini harganya mahal anak kayak gini. Mesin stamping ini harganya mahal. Simpelnya ini kan ada yang atas itu, yang atas ya, itu kan pneumatiknya yang berdiri gitu, cetas gitu. Tapi ini 1 silinder ini. Nah, kan bisa mengembangkan seperti itu. Cara banyak gimana Pak? Ya ini ada kontrolnya di sini, yang kotak biru itu, ya gini. Nah, itu ya, gitu. Itu kontrolnya. Itu contoh batan mesin dijual di online juga ya. Nah ini kita masuk ke materi inti ya. Jadi yang sebelumnya kalian belajar tentang elektropneumatik yang menggunakan rangkaian relay, power supply ya. Ada yang tahu relay itu apa? Masih ingat? Fungsinya apa nak? Saklar elektronik, betul ya? Itu karena kalau kalian menggunakan kombinasi yang tepat, dia bisa menggunakan fungsi suatu kontrol pengendali yang menggunakan sistem otomatisasi ya, menggantikan logika otak kita gitu loh. Cuma skala sederhana, karena relay kan hanya on off aja, ya nggak bisa analog dia. Nah ini ada sensor limit switch.
Ini adalah bentuknya yang ada rollnya itu ya, sebelah kiri ya. Nah itu ada rollnya, ada beberapa jenis sebenarnya. Ada yang roll, ada menggunakan sistem apa itu tekan gini. Ada yang mekanik tanpa roll. Simbolnya seperti ini, ada NO, ada NC. Kalau NO itu dia itu lepas gitu. Kalau di awalnya NO, tipenya NO ya, dia itu awalnya lepas, kan dia jadi nyambung. Kalau NC awalnya nyambung, dia kan jadi dilepas gitu. Kadang-kadang dijual pun ada yang kemasnya 3 jenis, langsung ada NO, NC sama COM. Nah, tinggal makanya kalau makanya tinggal NO sama COM, kalau mau pakai NO, kalau pakai NC, NC sama COM. Nanti kalian tahu ketika nanti praktek di perangkat ya. Untuk ini mungkin kalau simulasi lebih cenderung ke simbol. Mantap ya, tadi sudah. Nanti silakan download di file grup kelas kita. Grup filenya silakan dipelajari, kalian run aja, evaluasi. Ini cara kerjanya seperti apa? Kalian ganti-ganti silakan. Ya. Nanti kasih misinya adalah kalian membuat suatu proyek memodifikasi rangkaian ini ya. Kalian perlu evaluasi bedanya apa sama rangkaian sebelumnya. Ini yang ada beberapa bagian ya. Ini yang ada pematian ini yang pematik. Ini yang elektronya. Elektro pematik namanya gitu. Ya, jadi pengendalian ada elektronya, ini yang rangkaian pneumatik. Seperti itu. Namanya elektropneumatik. Oke. Nah, oke, kalau gitu saya demokan aja biar Pak, koyo apa sih praktek ya, Pak? Nah, kalau di praktek kita hari ini kita mungkin lebih ke rangkaian software simulator di komputer ya, karena tahap belajar di pengembangan di dasarnya dan melatih logika kalian dan biar nggak rusak komponennya. Simak sekali bidang komputer untuk melatih logika kalian menggunakan untuk mengatur pergerakan silindernya. Ini contoh sudah di rangkaian ya, kayaknya. Ini kompresor. Untuk pneumatik kita beberapa bagian ya. Ada kompresor, ada rangkaian seperti ini. Ya. Oke, ya. Ini saya isi dulu ya kompresornya ya. Nah, ini ada beberapa bagian. Contohnya ya, ini ada power supply, push button, bagian pengendali atau elektronya, rangkaian relay ini, sama sensor-sensor. Ini yang ini tadi, ini yang proximity. Ya, karena dia akan begini. Apa? Untuk hari ini kalau kita hanya melihat dulu hardware-nya, berikutnya bisa belajar langsung di prakteknya langsung. Tadi kan kita di komputer dulu. Saya mau jalankan ya. 1. Kita mau coba pernah jalankan ini. Saya berani coba. Coba maju ini. Terus. Coba. Hanya ngetes tombol aja. Pak belum pernah jalan kayak gini ya. Tapi apa gambar kita mau gini pun. Ya apa yang belum pernah. Nah coba. Ini jalankan dari mana? Tombol hijau. Nah, ya. Apa ya? Coba lagi. Itu aja. Ya. Terus. Nah, ini saya terangkan ya. Jadi saya diberikan juga. Kalian paham? Ini beberapa komponen. Dan ini proximity ya. Dan ini adalah push button. Ini limit switch. Ini solenoid valve. Ini adalah apa ya? Hand valve. Ini kayak keran air. Nah, buka tutup udara. Sama ya. Ini adalah terminal baterai listrik. Ini rangkaian relaynya yang bawah ini ya. Oke anak. Jadi itu ya. Berikutnya itu aja sih. Langsung udah terbagi beberapa kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke langsung bekerjakan sana anak. Itu silakan buka modul ajarnya ada di grup WA, silakan dibaca yang sudah saya kirimkan sebelumnya ya. Dibaca-baca itu ada materi-materi di grup itu di WA. Sekaligus juga ada contoh yang rangkaian yang sudah ada tadi, silakan kalian download dan buka di komputer ya. Atau kalian gambar ulang ya, silakan tidak apa-apa. Oke, waktu kita terbatas, selamat kerja. Semoga berhasil ya. Ya, langsung mengerjakan, buka juga softwarenya split sim ya. Silakan buka anak. Itu nanti sambil mengerjakan yang ini, LKPD ya. Ini lembar kerjanya, kalian baca-baca,
langsung dijawab aja apa langsung ya. Enggak. privat Ya itu di kopi. Nah, itu kalian kopi. Kopi, kamu kopi. Dua-duanya di kopi. Di kopi. Di kopi dulu. Nah, habis di kopi kalian pindah ke komputer ya. Kan enak kan belajar ya, akhirnya tahu ya. Oh iya Pak. Nah ini kan file yang tadi, yang materinya ya. Di kopi dulu dua-duanya, di kopi dari komputer. Di kopi dulu, jangan buka dulu. langsung itu nggak bisa dua-duanya. Enggak, nanti kan kasihan HP kamu dibaca terus. Jadi saran saya, bukan. Kalau buat amannya itu file taruh di komputer aja. Oh Kan juga pekerjaannya di komputer. iya. Nah, di copy dulu, di blok. Diklik, copy. Nah, taruh di komputer. Dipindah. Bukan anak, di komputer. Dibaca-baca itu ada materi-materi di grup itu di WA. Sekaligus juga ada contoh yang rangkaian yang sudah ada tadi, silakan kalian download dan buka di komputer ya. Atau kalau gambar ulang ya silakan enggak apa-apa. Oke, waktu kita terbatas, selamat kerja. Semoga berhasil ya. Ya, langsung mengerjakan, buka juga softwarenya SplitSim ya. Silakan buka anak. Itu nanti sambil mengerjakan yang ini, LKPD ya. Ini lembar kerjanya, kalian baca-baca, langsung dijawab aja apa, langsung ya. Enggak. Nah, itu bacaannya di situ ya, dari jawabannya di situ ada. Yang terkait soal-soal tadi. Materi lengkapnya di situ. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. On the text tag see Ya, itu Pak. Ini sudah berhasil ya.
Bagus. Sudah semua? Alhamdulillah ya. Semangat, maka kita selesaikan. Kalau udah, kita mulai pembahasannya ya. Sudah semua, maka saya kasih waktu kira-kira 2 menit lagi. Ya, sampai pun beberapa sudah selesai, ini sudah selesai, sudah. Sudah limit sudah, tidak limit sudah. Iya. Wah, ini belum berarti ya. Ayo, jangan, harus tetap fokus tugasnya dikerjakan ya. Ada misi terakhir kan itu limit tadi. Bukan. Oh ya. Ini terangkan ya. Karena saya rasa cukup sampai di sini ya pengesahannya proyeknya ya. Kita masuk ke berikutnya, kita berdiskusi, sesi diskusi dan analisa. Oke ya. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah saya persilakan jam kelompok nanti menyampaikan, atau mungkin yang sudah siap ya langsung menyampaikan. Apa ini kelompok ada 4 kelompok ya di sini ya. Coba kelompoknya siapa yang mau maju duluan? Mungkin terserah menyampaikan yang perbagian awal dulu tugasnya atau langsung mendemokan yang tugas pelariannya juga apa-apa. Walaupun Pak kembar sama teman aja nggak apa-apa, memang kita kan sendiri ya, nggak masalah. Namanya suatu sistem memang kayak gitu. Pastinya di sini. Boleh di depan masuk maju nerangkan yang itu dibuka di situ. Bisa siapkan itu dia. Nah ini tinggal di download ya. Gimana dulu kan ada. Oke. Dulu. Kita jawab dulu. Mungkin yang dari KP Diana ya. Roti foto pria aja. Oke. Pacar atuh. Nah, nanti yang ini kita bahas sedikit ya. Terkait cara kerja rangkaian misalnya ya. Itu seperti apa? Oke, kita mulai dulu. Siapa nih berani menyampaikan penemuan-penemuannya yang terkait di pengerjaan ini sama yang proyek inovasi merancang tadi. Coba. Oke, Haris maju. Silakan Haris. Apa? Ya. Sama kelompok maju semua apa? Terus. Terus. Semua apa? Isi kafe di sini ya. Sudah, ya. Ya, nanti filenya dulu biar dulu, saya buka. Kamu terangkan apa ini? Terangkan apa? Dipakai. Ini, tadi sih ya. Apa yang dipegang duluan? Terkait di sini apa? Langsung yang Apa? Bisa, bukan pakai sini di sini. Ini. langsung yang diubah ke limit switch gak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ini kan yang tadi. Download itu. Nah, di download. Download. Ini. Kelompok ambasing. Oke, ambasing ya. Oke, ambasing. Ambasing nomor 1. Tadi kan bisa dibandingkan ya. Ini yang versi awal tadi. Kan ada di sini nih. Ini yang versi kalian yang versi modifikasi ya. Dimana kita punya kasus dimana suatu mesin sensornya tipe positif lah kita ganti menggunakan limit switch. Ya. Kan? Iki sing awal ya. Iya. Tunggu ini pas dulu. Mana udah semua ya? Enggak, Oke. Ini kompresornya ya. Tenang ya. Kita matikan dulu sementara. Oke, jadi pada nomor 6 diketahui suatu mesin menggunakan sistem elektropneumatik pada gambar 3 pada langkah sebelumnya. Buatlah modifikasi pada rangkaian simulasi tersebut di mana sensor proximity digantikan dengan limit switch lalu amati jalannya simulasi rangkaian. Oke.
Jadi hilang. Sabar ya, tenang. Kapan? Jangan panik. Dia open dulu. Oh, stop dulu. Kayaknya dia terbuka ini. Tapi menggeser tempat nggak kelihatan. Gitu dulu. Tutup. Nah, ini sudah ya. Ya, sudah. Oke. Ini tadi ya. Yang versi awal kan. Coba dulu yang itu ya. Versi awal. Sing ngene pas wae. Hah? Sing ngene pas. Di minimas dulu. Ini yang tanda. Oke. Geser dulu ini. Enggak. Enggak apa-apa. Langsung fokus ini saya. Ke kerjaan kalian modifikasi ini ya. Jika awalnya menggunakan sensor proximity, kita ganti menjadi limit switch. Nah, yang mana kodenya? Yang itu 1B1 sama 1B2. Oke. Kemudian jalannya kan Ya, pasti coba. dulu. Plain. Dan ya play. Berjalan seperti biasa. Tetap berjalan. Tepuk tangan. Good ya. Kalau kita kira-kira 30 menit ya, misinya itu sudah selesai ya. Ini untuk mengetahui intinya di mana cara kerja rangkaian apa itu. Ya. Keterangan ganti gitu. Oke, bagus. Ada yang nama lagi keterangannya mungkin cara kerja rangkaiannya seperti apa ya? Tombol startnya mana, stopnya yang mana gitu ya. Waduh. S1 kan start ya. Coba Nah. stop. Ya, kalau S1 itu untuk men-start, S2 untuk men-stop. Coba S2. Oke, stop. Ada yang mau kita mulai menambahkan atau mengomentari? Atau sudah? Terima kasih. Oke. Terima Cukup kasih. ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, siap, bagus. Kelompok lain. Kita sebentar ya. Udah, belum pertama kelompoknya harus menyampaikan tentang penemuan tadi ya, modifikasi proximity menjadi limit switch. Ada yang menambahkan rangkaiannya? Pak, sama Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan barangkali penemuan awalnya berbeda itu. Nggak masalah. Atau keterangannya lebih lengkap. Jadi karena masih awal pun belum lengkap. Kalian bisa menambahkan lagi keterangan yang lain. Akhir lagi anak, sebentar ya, saya cek dulu ya. Ini yang udah ngirimkan kelompoknya Haris Iqbal. Oke. Jadi begitu. Coba saya ingin tahu ini. Kelompoknya Bila ya. Siap ya. Iqbal ya. Coba kira-kira apa yang kamu pahami? Ini kan sudah selesai juga ya? Kan sama rangkaian sudah selesai ya? Iya, bagus. Penggunaan proximity switch, kira-kira bedanya samanya apa, kekurangannya mungkin apa, ada yang tahu nggak? Kalau kilas kan proximity kan dia nggak menyentuh ya? Pasti ada kelebihannya. Kalau limit switch dia akan menyentuh. Gitu ya? Ya. Dari segi kerusakan ya, pengaruh ya. Pak, diulangi lagi. Di depan aja, di depan. Kecepatannya ya. Tangan itu. Yang file yang tadi ya. Jadi diterangkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tergantinya sensor proximity dengan limit switch, maka kerja silinder akan bersentuhan dengan limit switch. Sedangkan dengan menggunakan proximity, maka cara kerjanya akan mendeteksi logam dan intinya cara kerjanya sama. Cuman ini apa ya?
proximity mungkin jauh lebih lama dalam penggunaannya karena tidak bersentuhan langsung dan tidak menyebabkan lecet saat penggunaannya. Ada teman lagi dari kamu? Ya, jadi yang tadi kan proximity, kalau limit switch bagaimana? Kekurangannya kalau menggunakan limit switch itu terjadi kontak secara fisik. Jadi kalau lama-kelamaan kontak itu sering terjadi, maka bisa terjadi pelecetan sehingga ya jadi seperti ya aus gitu, Pak. Oke, bagus. Ya. Kasih tangan anak. Mantap, bagus ya. Jadi itu kayak gitu anak ya. Kalian tahu sendiri lagi dari kita ya, bukan lagi ya. Saya ingin menutupi. Ya, jadi ini kan begini ya. Sekarang dulu, biasa ya. Ini, ya. Kalau tidak ada, posisinya kan dia nggak berkontak. Ada jarak kira-kira mungkin 3 mili gitu. Tapi sudah jadi posisi tahu ya. Terus ini berbedanya dia senggol dulu. Ya. Bertanya Mbak, ini is. Ini kalau klik lama-lama kan P kita hasilnya dilakukannya. Setelah dari sana. Kalau posisi dia menolak. Maklumnya kalau ini misalnya suatu lembaga panas itu dia rusak karena dia elektronik. Ya. Kalau ini dia cenderung mekanis. Yang kena apa ya? Itu yang mendung cuaca panas, dia masih nanti kuat. Tapi itu tergantung kebutuhan di lapangan ya. Ya, Pak. Apa kita menggunakan ada suatu cerita tertentu. Nanti kan bisa mendalilkan kita tadi. Mereka juga menggali di dalam mana yang lebih baik itu suatu proses. Enggak selalu yang kita praktek di sekolah. Oh seperti ini. Di lapangan bisa jadi berbeda tergantung yang dikerjakan di situ materinya apa aja. Arah makanannya berdebu, panas, lembab, ya itu atau mengandung medan magnet. Ini malah tidak pengaruh. Nah, dia sama sekali enggak gitu. Masih dia. Gitu, Pak. Ya dia enggak sedang artinya. Kalau logam itu terasa enggak, ya semua tergantung kebutuhan. Kita aja ada yang mungkin ya, jadi kan sudah menyampaikan kelompoknya ya, beberapa lewat tulisan di LKPD, beberapa sudah maju ke depan juga ya. Oke, jadi saya terima kasih sudah maju ke depan, luar biasa ya, semuanya luar biasa karena waktunya sangat pendek. Hari terakhir kita masih sangat semangat sekali untuk pada hari ini. Oke. Jadi review dari saya sih terkait hari ini, sangat hebat sekali di pelajaran baru pada hari ini. Kompresor, maklum ya. Jadi untuk refleksi reviewnya hari ini adalah bahwasannya anak belajar sangat bagus, suatu materi baru, penggunaan komputer juga baik, penggunaan handphone juga optimal ya. Tadi menggunakan juga referensi dari lihat grup WA, mengirim file ke komputer ya, sangat luar biasa. Untuk materi elektropneumatik tadi ya sangat banyak manfaatnya. Bilangan juga silat itu juga makanya. Ada yang mau menyampaikan mungkin mereview atau merangkum yang berani menyampaikan? Saya sangat pandang. Gimana komentarmu tentang pelajaran pada hari ini? Berdiri. Ya, terang aja lah. Saya yang kamu tahu pada hari ini dapat kami apa aja ini. Yang dijelaskan kelompoknya Iwal seperti yang dijelaskan proximity sama proximity itu dari kepolisian itu sama-sama memiliki kepolisian sama, cuman berbeda di cara kerjanya. Di proximity tidak berkontak langsung, namun kalau di industri itu kontak langsung untuk menjalankan industri. Oke, bagus ya, bagus. Nah, sekarang ya. Jadi saya rasa begitu anak hari ini ya, luar biasa. Ayo tanyakan lagi anak yang mungkin belum jelas. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya simpulkan secara umum ya. Pada hari ini kita belajar tentang seperti apa sih penerapan untuk pneumatik kebutuhan di industri. Ya. Rangkaian untuk pneumatik manfaatnya banyak untuk industri makanan dan minuman. Pada sensor yang digunakan, kan tipenya bertipe proximity. Ya, proximity yang metal, ada yang tipe optik.
dan juga ada yang menggunakan limit switch, begitu ya. Untuk modifikasinya ini bisa saling menggantikan ya, tapi tergantung kebutuhan. Kalau background masing-masing ada lah, baik dari segi fungsionalnya ataupun dari segi material kualitasnya dan segala macam, begitu ya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa sekian dulu. Pesan saya tetap belajar ya untuk anak-anak dari penutup, usaha banyak belajar ya. SMK harus terus banyak belajar, gunakan waktu sebaik mungkin. Handphone itu sebuah senjata buat kalian, gunakan untuk belajar, mencari materi-materi baru, ide-ide baru, lewat online segala macam, sharing dengan teman-temannya. Ya. Kalau nggak ada, kita syukur alhamdulillah. Saya rasa mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa mempraktikkan di hardware yang lebih banyak. Praktik kayak gini tadi ya. Saya rasa dari saya sekian dulu. Ditutup dulu dengan doa, anak. Tutup dulu. Mari sebelum doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak. Saya akhiri. Ya, mohon maaf ada salah kata di hari saya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Pertemuan kita praktek lebih banyak. Ya, tetap semangat, semangat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.